Di Vietnam terdapat sebuah komunitas unik yang menyebut diri mereka Muslim, namun memiliki tradisi yang sangat berbeda dari Islam yang dianut mayoritas Muslim di dunia. Mereka dikenal sebagai Bani Cham, sebuah kelompok etnis keturunan kerajaan Champa yang pernah berjaya di Asia Tenggara pada pertengahan abad ke-19. Meski mengklaim diri sebagai Muslim, praktik keagamaan mereka bercampur dengan tradisi nenek moyang yang berakar pada Brahmanisme. Saat ini, terdapat sekitar 150.000 orang Cham yang tinggal di wilayah Vietnam Tengah dan Tenggara. Mereka adalah satu-satunya kelompok etnis di Vietnam yang menganut agama Islam. Masyarakat Cham tersebar di berbagai daerah, baik di dalam maupun luar Vietnam, dengan praktik keislaman yang beragam. Di Vietnam Selatan, terdapat komunitas Cham yang menjalankan ajaran Islam secara lebih ketat. Mereka masih mempraktikkan banyak ritual dan aturan dalam Islam Ortodoks. Berbeda dengan kelompok Cham lainnya yang lebih banyak berasimilasi dengan tradisi lokal. Komunitas Cham terbagi menjadi beberapa kelompok dengan praktik keislaman yang berbeda. Cham Barat, yang tersebar di Kamboja dan berbagai negara lain akibat diaspora, umumnya menganut Islam Sunni. Sementara itu, di Vietnam Tengah dan Tenggara, terdapat kelompok yang menyebut diri mereka sebagai Bani Cham atau Islam Bani. Secara umum, suku Cham berperan penting dalam membentuk pusat komunitas Muslim di Kamboja dan Vietnam. Mereka adalah keturunan dari Kerajaan Champa, sebuah peradaban yang pernah berjaya di Vietnam antara abad ke-7 hingga ke-19. Mereka memiliki tradisi keagamaan yang unik dan berbeda dari Islam pada umumnya, dengan berbagai praktik yang telah bercampur dengan kepercayaan leluhur mereka. Jadi, apa saja perbedaan yang dimiliki oleh komunitas ini? Di video kali ini, kita akan membahas tentang komunitas Muslim Bani Cham di Vietnam yang telah menggabungkan ajaran Islam dengan tradisi leluhur mereka. Proses asimilasi ini menciptakan bentuk keislaman yang unik dan berbeda dari Islam pada umumnya. Islam yang dianut oleh suku Cham memiliki banyak perbedaan dengan Islam Sunni tradisional karena dipengaruhi oleh budaya lokal dan warisan nenek moyang mereka. Di Vietnam, mayoritas masyarakat Cham masih menganut Brahmanisme, sebuah kepercayaan yang berakar dari ajaran Hindu. Namun, sekitar sepertiga dari mereka mengidentifikasi diri sebagai Muslim dan dikenal sebagai Bani Cham. Istilah Bani berasal dari bahasa Arab, yang berarti keturunan atau anak-anak dari suatu kaum. Sekitar 45.000 orang Bani Cham menjalankan Islam dengan cara yang berbeda dari umat Muslim lainnya. Para pemuka agama Bani mengenakan pakaian berwarna putih dan merah yang terinspirasi dari busana para pendeta Brahmanis. Selain itu, mereka juga membawa 3 tas yang melambangkan Allah, Muhammad, dan Ibrahim sebagai ciri khas para pemuka agama mereka. Mereka menjalankan berbagai ritual yang memiliki kemiripan dengan tradisi Brahmanis, seperti penghormatan terhadap leluhur dan persembahan makanan di masjid. Salah satu contohnya adalah perayaan Hari Raya Orang Mati, di mana mereka pergi ke kuburan untuk memberikan penghormatan dan melakukan upacara bagi leluhur mereka. Padahal dalam ajaran Islam, sujud dan ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah semata. Dalam Islam, menyembah leluhur dilarang, karena ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah. Salah satu rukun Islam yang paling mendasar adalah syahadat, yaitu pernyataan keimanan seorang Muslim bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Islam Bani juga meyakini keberadaan Allah sebagai Sang Pencipta. Namun, mereka memiliki keyakinan bahwa manusia berasal dari Allah dan, yang lebih kontroversial, mereka menempatkan Nabi Muhammad pada posisi keilahian yang sejajar dengan Allah. Pandangan ini bertentangan dengan ajaran Al-Quran yang menegaskan keesaan Allah secara mutlak. Selain itu, kewajiban penting dalam Islam adalah salat 5 waktu. Salat bukan sekadar ibadah, tetapi merupakan cara seorang Muslim berkomunikasi langsung dengan Allah,
mengingatnya, serta memohon petunjuk dan ampunan. Namun dalam komunitas Islam Bani, praktik sholat tidak diwajibkan bagi semua umatnya, melainkan hanya dilakukan oleh para pemuka agama. Karena itu, masjid-masjid mereka jarang dibuka, dan biasanya hanya digunakan saat bulan Ramadan atau beberapa kali dalam sebulan. Dalam ajaran mereka, sholat hanya dilakukan sekali dalam sebulan atau pada hari Jumat. Namun, yang menjalankan sholat hanyalah para pemuka agama. Mereka dianggap mewakili seluruh komunitas dalam beribadah, sehingga umat lainnya tidak diwajibkan untuk sholat. Menariknya, meskipun hanya pemuka agama yang melaksanakan sholat, peran wanita justru sangat penting. Wanita lebih sering datang ke masjid, meskipun kebanyakan hanya untuk berdoa, bukan sholat. Bagi banyak orang di komunitas ini, pergi ke masjid lebih dianggap sebagai tradisi daripada ibadah yang dilakukan secara rutin. Banyak anggota komunitas Bani Cham yang datang ke masjid tanpa mengenakan jilbab. Mereka juga membawa makanan sebagai persembahan, sebuah tradisi yang tidak ditemukan dalam ajaran Islam. Dalam Islam, ibadah seperti sholat dan puasa menekankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam beribadah, tanpa adanya perbedaan perlakuan. Puasa sendiri merupakan salah satu ibadah utama dalam Islam. Umat Muslim diwajibkan menahan diri dari makan, minum, dan berbagai aktivitas tertentu dari terbit fajar hingga matahari terbenam selama bulan Ramadan. Ibadah ini bertujuan untuk menyucikan jiwa, mendekatkan diri kepada Allah, serta menumbuhkan empati terhadap mereka yang hidup dalam kekurangan. Namun, dalam komunitas Bani Cham, kewajiban berpuasa hanya dijalankan oleh para pemuka agama, sementara anggota masyarakat lainnya tidak diwajibkan melaksanakannya. Dalam tradisi Bani Cham, para pemuka agama menjalankan puasa bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga sebagai bentuk penebusan dosa bagi umat lainnya. Seperti halnya dengan sholat, anggota komunitas Bani Cham tidak diwajibkan untuk berpuasa. Selama bulan Ramadan, para pemuka agama menghabiskan waktu mereka di dalam masjid berpuasa, berdoa, dan beristirahat. Mereka tidak keluar hingga waktu berbuka tiba. Saat itu, para wanita Bani Cham datang ke masjid membawa makanan untuk dipersembahkan dalam ritual mereka. Sebelum berbuka, para pemuka agama melakukan ritual penyucian diri dengan menggunakan air dari teko khusus. Mereka kemudian menunggu azan berbuka puasa, yang dalam tradisi Bani Cham ditandai dengan bunyi beduk dan prosesi keagamaan khas mereka. Selama bulan Ramadan, umat Islam diwajibkan berpuasa dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Namun, dalam tradisi Bani Cham, para pemuka agama memiliki kelonggaran dalam menjalankan puasa. Mereka diperbolehkan merokok sebelum berbuka, dan bahkan terkadang berbuka sebelum matahari benar-benar terbenam. Untuk menciptakan suasana seolah-olah malam telah tiba, mereka kadang menutup pintu dan jendela, lalu makan di dalam ruangan yang gelap. Sementara itu, dalam ajaran Islam, salah satu kewajiban utama adalah zakat, yaitu menyisihkan sebagian harta untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan, seperti fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang terlilit utang. Komunitas Bani Cham juga menghormati dan menjalankan zakat sesuai ajaran Islam. Kewajiban kelima dalam Islam adalah menunaikan ibadah haji. Haji merupakan perjalanan spiritual ke Mekah yang wajib dilakukan sekali seumur hidup bagi mereka yang mampu secara fisik dan finansial. Dalam ibadah ini, para jemaah menjalankan berbagai ibadah, termasuk tawaf mengelilingi Ka'bah sebagai simbol ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, di kalangan komunitas Bani Cham, tidak ada satupun yang menunaikan ibadah haji, kemungkinan karena faktor ekonomi dan akses yang terbatas. Selain perbedaan dalam menjalankan rukun Islam, ada juga kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti makan daging babi. Meskipun dalam Islam daging babi diharamkan, beberapa anggota komunitas Bani Cham tetap mengonsumsinya secara diam-diam.
Mereka mendapatkan daging babi melalui kerja sama dengan para Brahmana yang memiliki izin untuk memelihara hewan tersebut. Orang-orang Bani Cham tidak pernah mengonsumsi daging babi di rumah mereka. Namun mereka bepergian ke kota lain untuk membeli daging babi. Hal yang sama juga berlaku untuk larangan mengonsumsi alkohol. Meskipun dilarang, ada yang tetap melanggarnya secara diam-diam. Di sisi lain, terdapat aturan ketat mengenai utang. Seseorang yang memiliki utang tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam acara tertentu, dan hal ini dianggap wajar dalam komunitas mereka. Selain itu, para pemuka agama memiliki tradisi menyalakan lilin, yang dipercaya sebagai simbol cahaya dan memiliki kekuatan magis. Lilin-lilin ini dinyalakan selama malam di bulan Ramadan. Pada saat itu, para wanita membawa persembahan makanan untuk para pemuka agama. Lilin yang menyala diyakini mampu menghalau roh-roh jahat agar tidak mengganggu makanan. Setelah para pemuka agama mencicipinya, makanan tersebut kembali ditutup dan dipersembahkan sesuai dengan ritual mereka. Upacara persembahan yang dilakukan oleh komunitas Bani diadaptasi dari ritual Brahmanis. Tradisi ini bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang persembahan makanan di dalam masjid. Setelah ritual selesai, makanan yang telah dipersembahkan dikembalikan kepada para wanita untuk dibawa pulang dan dinikmati bersama keluarga mereka. Selain makanan, salah satu tradisi yang sangat dihormati dalam upacara Bani adalah mengunyah sirih. Campuran pinang, tembakau, dan sedikit kapur merah muda digulung dalam daun sirih sebelum dikunyah. Baik kaum Brahmanis maupun Bani, mereka memiliki cara khas dalam meraciknya. Hukum syariat menetapkan bahwa hubungan di luar pernikahan adalah pelanggaran berat dan dikenai hukuman cambuk sebanyak 100 kali bagi yang melakukannya. Di komunitas Bani Cham, hukuman bagi pelaku zina tidak seketat yang ditetapkan dalam hukum Islam. Syariat Islam mengatur bahwa pelaku zina yang sudah menikah harus dirajam. Namun kaum Bani tidak menerapkan hukuman ini dan lebih memilih menghindari risiko besar. Satu-satunya Al-Quran yang dimiliki komunitas Bani Cham adalah salinan lama dalam bahasa Arab yang sudah mulai pudar. Selain para pemuka agama, hampir tidak ada yang pernah membacanya. Bahkan ketika dibacakan dalam khutbah, para pemuka agama pun tidak benar-benar memahami arti dari ayat-ayat tersebut. Hal ini menyimpang dari ajaran Islam yang mengharuskan umat Muslim untuk membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan mereka. Selain itu, umat Bani Cham juga memasukkan simbol-simbol budaya lain ke dalam praktik keagamaan mereka. Salah satu contohnya adalah adanya simbol yin dan yang tergambar di dinding masjid mereka. Naga Tiongkok digambarkan berdiri di samping nama Allah dan Nabi Muhammad. Sementara simbol swastika dari ajaran Hindu menghiasi topi para pemuka agama. Padahal, dalam ajaran Islam, mencampurkan unsur-unsur agama lain dalam ibadah sangat dilarang. Pengaruh berbagai budaya ini tidak lepas dari sejarah Champa, yang sejak dahulu menjadi titik pertemuan berbagai peradaban, seperti India, Tiongkok, Kamboja, dan Vietnam. Dari dulu hingga kini, orang-orang Bani Cham tetap berpegang pada tradisi mereka. Meski mengaku sebagai penganut Islam, kepercayaan mereka telah bercampur dengan ajaran Brahmanisme yang lebih dulu mengakar. Mereka hidup dalam sistem matrilineal, menjaga kebiasaan leluhur, menyanyikan lagu-lagu kuno, serta menari dalam upacara adat yang diwariskan turun-temurun. Bagi mereka, budaya adalah sesuatu yang harus dilestarikan. Tradisi lebih diutamakan dibandingkan aturan agama, meskipun keduanya tidak serta-merta saling meniadakan. Bani Cham bukanlah Islam murni, namun juga bukan Brahmanis sepenuhnya. Mereka berada di antara dua dunia, menggabungkan unsur keduanya dalam keyakinan mereka. Lalu bagaimana agama Islam versi Bani Cham ini bisa muncul? Sejarah mencatat bahwa pada abad ke-7, ajaran Hindu yang berasal dari India mulai menyebar di wilayah kerajaan Champa, yang kini menjadi bagian dari Vietnam.
Seiring waktu, pengaruh Islam pun turut masuk, bercampur dengan ajaran lama, hingga melahirkan sebuah kepercayaan unik yang masih dianut oleh sebagian keturunan Cham hingga hari ini. Keberadaan 3 kuil tua menjadi bukti kuat pengaruh Brahmanisme di Champa. Kuil Po Nagar di Enhatrang, Po Klonggarai, dan Po Rom masih berdiri megah hingga kini, didedikasikan untuk para dewa dan dewi dalam kepercayaan Hindu Brahmanisme. Salah satu tokoh yang dihormati adalah Po Klonggarai, seorang raja Champa yang memerintah pada abad ke-12 hingga awal abad ke-13. Ia dikenang sebagai pemimpin bijaksana yang berjasa dalam pembangunan infrastruktur irigasi, dan namanya tetap dihormati oleh masyarakat Cham hingga saat ini. Menurut catatan sejarah, Islam telah bersinggungan dengan Champa sejak abad ke-10, sebagaimana tercatat dalam sumber dinasti Song. Namun, penyebarannya tidak langsung meninggalkan jejak yang kuat di tengah masyarakat Cham. Baru pada abad ke-17, Islam mulai berkembang pesat melalui interaksi dengan Kesultanan Melayu di Indonesia dan Malaysia. Banyak bangsawan Champa yang bermigrasi ke dunia Melayu, dan kemudian membawa kembali ajaran Islam ke tanah air mereka. Proses Islamisasi ini terus berlangsung hingga awal abad ke-19, meskipun banyak unsur tradisi lama yang tetap bertahan, terutama di kalangan komunitas Chambani, yang memadukan Islam dengan kepercayaan leluhur. Sementara itu, kelompok Cham Sunni lebih cenderung mengikuti ajaran Islam yang berkembang di dunia Melayu. Namun, percampuran Islam dan Hindu di Champa tidak berjalan harmonis. Perbedaan budaya, adat, dan tradisi membuat keduanya sulit untuk hidup berdampingan. Akhirnya, masyarakat Champa terbagi dalam 2 kelompok keyakinan yang berkembang dengan caranya masing-masing. Ketegangan antara penganut Hindu dan Muslim di Champa sering kali berujung pada perselisihan yang sulit didamaikan. Untuk mengatasi perpecahan ini, Raja Po Rom mengambil langkah berani. Ia memberikan izin kepada umat Hindu Champa untuk mengadopsi unsur-unsur Islam dalam kepercayaan mereka. Po Rome bahkan menetapkan aturan bahwa kedua agama ini harus saling menghormati dan mengakui keberadaan dewa-dewi dari masing-masing keyakinan. Dengan cara ini, ia menciptakan harmoni baru di Champa, di mana unsur Hindu dan Islam bisa berpadu dalam satu sistem kepercayaan yang saling melengkapi. Kebijakan yang diterapkan oleh Po Rom membawa perubahan besar bagi komunitas Hindu Brahmana dan Muslim Cham. Meskipun bukan pencipta langsung, masa pemerintahannya menjadi titik penting dalam perkembangan identitas Bani Cham. Komunitas ini mengakui Allah sebagai Tuhan, namun tetap mempertahankan beberapa tradisi leluhur. Mereka menggunakan beberapa ayat Al-Quran dalam praktik keagamaan mereka dan memiliki struktur kepemimpinan agama yang terdiri dari naipal, nembahan bisu, potip, dan imam. Kisah Islam di kalangan Bani Cham adalah cerminan keberagaman dan asimilasi budaya. Meskipun mereka mengidentifikasi diri sebagai Muslim, ajaran Islam yang mereka anut telah berbaur dengan unsur-unsur tradisi Brahmanis dan budaya lokal. Praktik keagamaan mereka yang berbeda dari Islam pada umumnya menunjukkan bagaimana mereka mampu menyesuaikan diri dengan berbagai pengaruh budaya dan agama yang hadir dalam perjalanan sejarah mereka. Di komunitas Bani Cham, agama dan budaya bukanlah 2 hal yang terpisah, melainkan saling berpadu, membentuk tradisi Islam yang unik dan syarat makna. Mereka menjalankan ajaran Islam dengan cara yang telah berakulturasi dengan warisan leluhur mereka, menciptakan harmoni antara keyakinan dan budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Begitulah kisah perjalanan Islam di kalangan Bani Cham, sebuah perpaduan antara ajaran agama dan tradisi lokal yang telah bertahan selama berabad-abad. Semoga pembahasan ini bisa menambah wawasan kita tentang keberagaman dalam praktik keislaman di berbagai belahan dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.